Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Naili Sakinah, mahasiswi IAIN Pekalongan angkatan 2018, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam tugas PPL ini, saya akan membahas tentang pernikahan Islam berkesetaraan gender. Sebelum masuk pembahasan utama, kita masuk dalam pengertian pernikahan dulu. Nah, dalam bahasa Arab, istilah nikah berasal dari kata nakaha yang kihu nakahan wa nikahan, pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa Arabnya az-zawaju. Secara etimologi berasal dari kata az-zawju, genap, lawan kata dari al-fardu sendiri ganjil, dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata nikah. Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli usul fikih berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah. Pertama, dari para ahli usul fikih, golongan Hanafi mengatakan nikah menurut arti sebenarnya berarti setubuh, dan menurut arti majazinya atau arti kiasan berarti akad, yang dengan akad itu dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Kedua, dari ahli usul fikih golongan Syafi'i berpendapat bahwa nikah menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, dan menurut majazinya berarti bersetubuh. Dalam firman Allah ayat 49 dalam surat Az-Zariyat, Rasulullah SAW pun juga menganjurkan muda-mudi untuk menikah dengan syarat mereka telah memiliki kemampuan. Sesungguhnya Islam mengajarkan pernikahan dan memberikan motivasi melalui Al-Quran dan Sunnah. Dari ayat tersebut juga terdapat pesan agama agar manusia senantiasa menjaga sikap balance atau sikap seimbang dengan bukti penciptaan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, manusia yang diciptakan berpasang-pasangan memerlukan kehadiran dan kerjasama satu sama lain. Keterpaduan keduanya bukan berarti sama, namun bermitra secara harmonis. Kemitraan dan keharmonisan ini adalah prinsip dasar dari sesuatu yang diciptakan berpasangan. Keseimbangan harus tercapai dengan kerjasama yang erat untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Dalam perspektif gender, sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta formulasi-formulasi hukum Islam klasik menempatkan laki-laki lebih tinggi dalam kacamata gender. Kondisi perempuan di banyak komunitas muslim di dunia masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Sekalipun tidak selamanya tepat menghakimi keyakinan keagamaan sebagai faktor utama dari realitas rendahnya status perempuan, karena faktor ambivalensi teks-teks keagamaan dan format hukum Islam terhadap status perempuan dengan mudah dikaitkan dengan keyakinan agama. Perbedaan gender seperti di atas sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan, sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan, termasuk dalam ranah pernikahan. Jika terdapat indikator dalam sebuah pernikahan suami mendominasi istri, atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan istri, dan sebaliknya istri dalam posisi didominasi dan mewakili kewajiban yang lebih jika dibandingkan dengan suami, maka hal yang demikian menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konsepsional. Dengan demikian, sejatinya dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan.
Dengan masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Nah, begitulah sedikit ulasan yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang pernikahan dalam Islam berkesetaraan gender. Untuk lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.